Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama murojaah catatan yang pernah saya pelajari, pernah saya catat ketika saya masih nyantri sebagai santri tafakuh. Ini catatan saya ketika belajar fikih praktis Buya Yahya yang diajarkan oleh guru kami Al-Ustadz Rosyad. Beliau asli Cirebon. Beliau sekarang sebagai pengasuh Al-Bahjah Pancalang. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat, amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mungkin catatan ini saya pelajari, saya ambil di tahun 2017. Sekarang sudah 2024, kemungkinan sudah hampir 6 atau 7 tahun saya sudah jarang membuka buku ini lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membedah apa saja yang pernah saya catat di buku ini. Mungkin akan menjadi beberapa video karena mungkin akan berdurasi, videonya akan panjang karena ini catatannya lumayan banyak sekali. Jadi dari pertama menjelaskan tentang bab sholat sampai akhir menjelaskan tentang bab tayamum kalau nggak salah. Langsung saja kita bacakan catatan yang pernah saya catat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah dulu agar semakin barokah dan kita semakin ingat dengan apa yang pernah kita baca. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja bacakan. Karena ini belum saya rangkum, belum saya rapihkan, jadi saya akan baca sesuai apa yang ada di catatan saya ini ya. Bagi teman-teman yang ingin mencatat juga silahkan, ataupun ingin mendengarkannya atau boleh meminta filenya, nanti saya rapihkan, saya share ke teman-teman boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini tercatat syarat sah sholat yang pertama. Saya bacakan. Syarat sah sholat yang pertama ialah bersuci. Syarat sah sholat yang pertama ialah bersuci. Masya Allah. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah, ingin sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat qada ataupun sholat apapun itu, syarat sah sholatnya itu adalah bersuci. Bersuci dari apa? Di sini dituliskan, saya tulis bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, seperti itu. Bersuci dari hadas di sini dibagi menjadi dua bagian. Bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Alat bersuci
Alat bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu, yang ketiga adalah sejenis batu, yang keempat adalah menyamak atau dibag atau dabik. Kalau ini tuh biasanya untuk kulit ya, kulit hewan, misalnya kurban gitu ya. Kan ketika kurban kan ada ngulitin kulitnya hewan tuh. Nah, untuk mencucikan kulitnya itu ya ini caranya menyamak gitu. Kemudian hadas. Penjelasan hadas kecil dan penjelasan hadas besar. Apa sih yang dimaksud hadas kecil dan yang dimaksud dengan hadas besar? Di sini dijelaskan. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Hadas yang mewajibkan mandi besar. Seperti apa? Seperti haid, terus junub, terus melahirkan. Nah, itu mewajibkan orang yang terdampak atau orang yang mengalami itu wajib mandi besar karena dia berhadas besar, seperti itu. Jadi sekali lagi, hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang itu melakukan mandi besar. Kemudian hadas kecil, di sini disebutkan hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan untuk berwudu. Apa contohnya? Hadis yang mewajibkan seseorang untuk berwudu itu seperti seseorang misalnya dia buang angin atau dia buang air kecil atau buang air besar. Nah, karena dia ingin melaksanakan sholat, maka dia wajib berwudu. Karena syarat sah sholat yang pertama adalah bersuci. Kalau kalau seseorang itu berhadas atau misalnya buang air kecil, maka dia termasuk orang yang berhadas. Maka kalau dia orang berhadas, maka dia wajib bersuci. Nah, karena ini terkategorikan hadas kecil, maka dia hanya wajibnya berwudu, bukan mandi besar, seperti itu. Kalau dia berhadas besar, misalnya dia sedang tidur, kemudian tidak sengaja bermimpi, dan mimpinya itu menyebabkan keluarnya keluar air mani. Nah, maka dia termasuk orang yang junub. Orang yang junub itu termasuk hadas besar, maka dia wajib mandi besar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Alat bersuci dari hadas. Alat bersuci dari hadas. Nah, tadi udah disebutkan hadas itu ada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang ke pembahasan berikutnya, alat untuk mensucikan hadas atau alat bersuci dari hadas. Alat bersuci dari hadas. Yang pertama itu adalah air. Pertama apa? Air. Yang pertama itu air, yang kedua adalah debu. Nah, debu itu apa? Debu itu ya debu, masa nggak tahu debu itu ya kayak misalnya tanah yang udah lembut banget, itu debu. Kemudian pembahasan berikutnya, catatan berikutnya, air. Nah, sekarang masuk ke air. Air secara asal itu
ada dua. Yang pertama, air yang turun dari langit. Itu ada 3 macam. Yang pertama air hujan, yang ketiga air embun, yang kedua air embun, yang ketiga air salju. Kemudian air yang keluar dari bumi itu ada 4. Yang pertama air sungai, yang kedua air sumur, yang ketiga mata air, yang keempat air laut. Kemudian air secara ukuran. Nah, kita kan sering tuh minum, misalnya kita minum segelas itu termasuk air sedikit. Kalau kita minum segalon atau setoran itu termasuk air banyak. Nah, jadi air itu secara ukuran dibagi menjadi 2. Yang pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Gimana cara membedakannya? Tentu kalau orang normal itu tahu, tapi dalam fikih itu ada ukurannya ternyata. Kalau orang normal itu kan tahu, kalau segelas, berarti itu air sedikit. Kemudian kalau 1 toren, misalnya 1 drum begitu ya, drum besar itu termasuk air banyak. Nah, tapi dalam pembahasan fikih itu air yang sedikit dan air yang banyak itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kita bacakan. Air sedikit, air yang kurang dari 2 kulak. Air banyak, air yang lebih dari 2 kulak. 2 kulak itu apa? 2 kulak itu 216 liter atau 60 cm persegi. Jadi 60 cm persegi itu. Full itu air. Nah, itu disebut air 2 kulak. Mungkin toren yang gede banget itu melebihi 2 kulak, atau air laut, kolam renang. Nah, kolam renang kan itu air banyak, itu 2 kulak. Kalau kolam renangnya kecil, kurang dari 60 cm persegi, maka itu masuk kategori yang air sedikit. Karena syaratnya di sini yang dikategorikan air banyak itu 216 cm 216 liter atau 60 cm persegi. Seperti itu. Ini masih di lembar pertama ya. Mungkin kita cukupkan dulu karena supaya lebih mudah juga untuk memahaminya, untuk mengingatnya, dan untuk murojaahnya biar semangat. Kalau kepanjangan terkadang malas gitu nyimaknya, dengerinnya, bacanya itu terkadang malas. Jadi sewajar-wajarnya orang murojaah aja, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita sedikit dulu, kita cukupkan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membaca catatannya di air. Masih pembahasan air secara hukum. Nah, air ini ada secara hukumnya ya, itu ada 4. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian, itu mungkin murni dari Al-Fakir. Kalau memang ada yang bisa dipetik dari apa yang kami sampaikan, alhamdulillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kami untuk murojaah ini. Seperti itu. Baik, kita
tutup dengan doa. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.